ekspresi marah. Ekspresinya marah. Kemudian kalau dua, Bapak Ibu ekspresikan dengan ekspresi sedih. Ya, ekspresi sedih. Ya. Kalau satu nomor marah. Kalau dua sedih. Kalau tiga, Bapak Ibu ekspresikan takut. Ya. Takutnya seperti apa? Ya, oke. Kalau anak-anak masih lucu ya, dalam arti mereka menunjukkan ekspresinya. Kalau bapak-bapak ini sama ibu kayaknya sudah penuh dengan ekspresi ya, sehingga tidak bisa berekspresi ya. Oke. Sudah siap Bapak Ibu? Sudah siap ya? Ya, coba kita cek. Satu. Satu. Nah, dua. Tiga. Oke. Takut. Satu itu marah, dua sedih, tiga takut. Ya. Siap Bapak Ibu? Satu. Dua. Tiga. Satu. Dua. Satu. Ya, oke. Bapak Ibu tanpa terasa Bapak Ibu sudah sebenarnya kalau di sini kan judulnya adalah kelola emosi. Ya. Saya tanya Bapak Ibu ketika tadi Bapak Ibu melaksanakan ice breaking tadi, kira-kira menurut Bapak Ibu, ya, perasaan Bapak Ibu ketika 1, 2, 3, instruksi 1, 2, 3, marah, sedih, takut, kita buat cepat, gonta-ganti dan sebagainya. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Oh, lucu. Lucu. Terus apa lagi Bapak Ibu? Sulit. Ya. Terus ada lagi? Drama. Penuh dengan drama. Mengapa emosi? Ya. Saya mengambil jurusan kedua ini. Ini kalau kita melihat hal ini yang sering kita temui di kelas 7. Ya. Sehingga kami mencoba menerapkan jurus BK Hebat yang kedua, yaitu kelola emosi. Ya. Yang pertama, kesulitan fokus. Betul atau tidak Bapak Ibu yang ngajar di kelas 7 ini? Betul ya? Ya. Kemudian yang kedua, konflik. Ya. Ini pernah kita bertemu saat pelajaran atau saat istirahat atau saat yang lain, mereka melakukan ya sesuatu hal yang menyebabkan antara teman yang satu dengan teman yang lainnya ya muncul yang namanya konflik. Pernah nggak Bapak Ibu? Pernah ya. Berarti ini dua hal ini mengapa kami mengambil jurus yang kedua ini biar mereka bisa mengelola dengan baik. Next. Ya, ini tujuannya Bapak Ibu. Kenapa mereka kami berikan jurus yang kedua ini? Peserta didik mampu memahami dan menerapkan strategi praktis untuk mengelola emosi secara sehat dan bertanggung jawab. Ya, jadi yang namanya mengelola emosi itu ternyata ada strateginya. Ya, nanti kita share juga ke Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Ini kerangka layanan, ya, kerangka layanan yang kami pakai sama seperti Bu Riris. Ada 4 langkah sistematis, ya, yang sering kita sebut dengan akronim ARKA. Ya. Ada aktivitas, ada refleksi, ada konsep, dan ada aplikasi. Ya. Jadi anak-anak pertama melakukan aktivitas dulu. Aktivitasnya apa? Kita meminta kepada murid untuk mengingat kembali 1 hari sebelumnya muncul emosi yang sangat kuat, baik positif maupun negatif. Ya, kalau Bapak Ibu kira-kira bisa nggak mengingat kemudian menuliskan? Bisa ya? Ya, kita sebut dengan jurnal emosi singkat 24 jam. Ya, jadi ini mereka akan coba untuk menuangkan di dalam sebuah tulisan, ya. Dan mereka tulis di sana
Ini nanti ada sebagian kecil ya yang saya masukkan ke dalam PowerPoint berikutnya, Bu. Nah, ini Bapak Ibu. Jelas apa boten? Ini tulisannya anak ini. Boten ya. Ya, ini anak-anak yang menulis. Ya, ternyata ada yang bahagia karena habis diberikan hadiah. Kemudian ada yang sedih karena kemarin ikut lomba tapi ternyata tidak juara dan lain sebagainya. Ya, ada yang senang. Ya, ada yang malah bingung untuk mengungkapkan. Yang rasanya apa ya? Ya, oke, lanjut. Nah, ini setelah menuliskan itu semuanya, jurnal emosi, itu kita bertanya kepada mereka 3 hal. Peristiwa apa yang terjadi, ya, kemudian emosi apa yang muncul, dan tindakan apa yang dilakukan. Ya, jadi peristiwa apa yang terjadi, misalnya tadi peristiwanya dapat hadiah. Ya. Emosi apa yang muncul? Bahagia. Tindakan apa yang dilakukan saat bahagia apa? Ya, zikrak-zikrak, ya, atau makannya malah bertambah lahap, ya, bertambah banyak, atau yang lain. Ya. Oke, lanjut. Ini refleksinya ada 3 pertanyaan juga. Di sini ada 3 hal yang kami sampaikan kepada anak. Yang pertama, apa pola emosi yang saya amati dari pengalaman ini? Apakah saya mudah marah atau tersulut? Apakah saya cenderung menahan emosi? Kemudian yang kedua, apa yang saya pelajari tentang cara saya mengelola emosi? Ini apakah cara saya efektif atau justru memperburuk keadaan? Yang ketiga, apa yang saya butuhkan? Masih di apa yang saya butuhkan untuk mengelola emosi dengan lebih sehat? Misalnya dengan jeda, dengan tarik nafas, kemudian dengan berbicara dengan orang lain. Oke, lanjut. Ini Bapak Ibu, ini konsep yang kami tanamkan. Ini gambar apa nih Bapak Ibu? Ya, gambar otak. Ternyata di otak kita itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah neokortex, kemudian yang kedua limbik, dan yang ketiga adalah reptil. Ya, ini yang terkait dengan psikologis ya, psikologis anak. Neokortex itu yang kalau kita lanjut, kita gambarkan di sini. Ini Bapak Ibu. Nah, kabur, bertemu dengan keluarga, ya. Terus satu pesan, ya, satu pesan untuk diri sendiri, ya. Terus, ya, terus, berhitung 1 sampai dengan 10. Terus mengalihkan, ya, untuk game atau permainan yang lain. Kemudian share, berbagi, dan apa Pak? Berbagi dan kabur. Nah, kabur, bertemu dengan keluarga, ya. Terus satu pesan, ya, satu pesan untuk diri sendiri, ya. Terus, ya, terus berhitung 1 sampai dengan 10. Terus mengalihkan, ya, untuk game atau permainan yang lain. Kemudian share, berbagi, dan apa Pak? Berbagi dan Nah,
sendiri. Nah ini lanjut. Ini rumusnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kepengen ini bisa untuk share ke anak-anak kita. Ini rumus dari kita membuat pesan untuk diri kita sendiri. Rumusnya adalah saya merasa. Diisinya apa loh? Sedih, marah saat kamu mendolimi, ya kan? Saya berharap ya kamu tidak lagi melakukannya karena saya ya tidak suka ketika didolimi. Itu rumusnya seperti itu. Mereka menuliskan, ya, alhamdulillah kita membuat tabel, ya, mereka juga menuliskan ternyata bisa dengan menggunakan rumus ini. Dan yang terakhir, ini untuk penutup Bapak Ibu, ini rumus juga P plus R sama dengan O. P-nya peristiwa, R-nya respon, O-nya output, ya, atau data. Jadi kalau ada satu peristiwa, kemudian kita merespon negatif, maka outputnya apa Bapak Ibu? Negatif. Jadi kemarin saya untuk penutup seperti itu. Kalau kamu misalnya dipicu amarah sama temennya, tapi kamu merespon juga, ya akhirnya apa dampaknya? Ya gelut, dampaknya berkelahi, dampaknya mukul, dampaknya yang lain, outputnya juga akan negatif. Ini untuk yang kedua. Jadi ini untuk penutupnya Bapak Ibu, mengajarkan kepada kita respon, ya, bacanya apa ini? Ability, ya, kemampuan merespon yang melahirkan responsibility, ya, tanggung jawab. Ini harapannya seperti itu Bapak Ibu. Ini kami sudah melaksanakan di kelas 7C. Guru yang menjadi A, silahkan Bapak Ibu memberikan perintah. Terserah perintahnya mau apa. Suruh duduk, suruh berdiri, suruh ya, senyum dan lain sebagainya, silahkan. Ya nanti yang B, halo yang B, mana yang B? Ya, yang B itu mencoba untuk menolak apa yang disampaikan oleh A. Ya, misalnya Pak Imam jadi A, perintah berdiri, malah duduk. Ya, kemudian A perintahnya garuk-garuk, malah ya melengos begitu dan sebagainya. Pokoknya B itu mencoba untuk menolak. Monggo kita praktek, mulai Bapak Ibu. Yang A, yo, ya, oke, sudah Bapak Ibu. Sekarang yang B kebalikannya, kita masuk ke babak 2. Babak yang kedua, B itu, halo Bapak Ibu, yang B ini Bapak Ibu silahkan membuat perintah tapi dalam bentuk inspiratif. Jadi perintah tidak secara langsung. Misalnya contohnya kayak gini, Bu Nurul hari ini kelihatan cantik loh. Boleh saya minta uangnya? Nah, itu seperti itu. Ini kan pertama kita membuat inspirasi mereka. Jadi Bu Nurul terinspirasi, aku mikir di kalem kok. Ya. Nanti lah kombar. Ya, pokoknya caranya seperti itu nih. Coba sekarang yang B monggo. Yang B untuk praktek menggunakan inspirasi. Yang A silakan. Ya, di sini tidak ada perintah untuk menolak. Ya, tidak ada perintah untuk menolak. Ya terserah jenengan. Monggo. Iya kan? B membuat perintah tapi dengan menggunakan inspirasi. Berarti kan dia merayu agar B itu melakukan. B mau menolak ya silakan. Mau melaksanakan juga silakan. Kalau yang A tadi kan menolak. Ini monggo mulai. Mulai Bapak dulu. Sudah Bapak Ibu? Ya, monggo.
Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Silakan duduk Bapak Ibu. Rafiq, kecewa sekali. Karena perintah orang dilakoni. Ya, oke. Kemudian yang jadi B. Ya? Senang karena tidak melakukan begitu. Oh, senang karena tidak melakukan. Kita bisa melaksanakan sholat 5 waktu atas kesadaran sendiri. Monggo lanjut. Ini penutup Bapak Ibu. Tapi sebelum penutup Bapak Ibu ini, tadi sudah berpasangan nih. Ini Bapak Ibu. Ini tugas Bapak Ibu sebagai guru mapel. Monggo. Bu, ini tadi dengan iya. Ini berkelompok. Iya, Bu. Boten PR Bu. Sekarang mencoba untuk mengerjakan. Mana tulisan apa, Pak? Guru bahasa Indonesia. Kayak tulisannya betul. Situasinya yang pertama, tugas sulit dan prokrastinasi ya. Kalimat perintahnya biasanya ini yang berdampak negatif. Kerjakan tugasmu sekarang, jangan menunda-nunda. Ya, kalau prokrastinasi itu kan kebiasaan untuk menunda-nunda ya. Kalimat inspirasi atau pertanyaan dampak positif yang nantinya menyebabkan dampak positif. 5 menit pertama adalah yang tersulit. Langkah kecil apa yang bisa kamu ambil sekarang untuk memulai tugasmu? Itu contohnya. Ya, sekarang kalau misalnya Bapak Ibu fokus dan keterlibatan, perhatikan guru di depan, jangan bicara sendiri. Itu kan biasanya seperti itu, ya. Nah, sekarang coba kita ganti dengan kalimat inspirasi, Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu, ya. Kerjakan satu saja kok, nggak apa-apa. Atau 2 juga boleh, ya. Iya.